Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengawali pelajaran bahasa Arab, yaitu sebuah program yang diselenggarakan oleh teman-teman yang mengelola medsos ukhuwah anak kuliah. Mudah-mudahan dengan program ini dapat diambil banyak manfaatnya, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin mempelajari bahasa Arab dari hal yang ringan insyaallah ta'ala untuk para pemula, dan sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab
adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa sang penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah an yata'allamaha. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yanbaghi likulli ahad, bagi setiap orang, setiap individu yang yaqdiru, mampu mempelajari bahasa Arab, maka sepantasnya bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Li'annaha lisanul aula, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling utama. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita bisa menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, menyiapkan pikiran untuk berusaha mempelajari bahasa Arab. Sekali lagi, karena bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah jadikan itu sebagai bahasa Al-Quranul Karim. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah jadikan itu sebagai bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bahasa yang paling utama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara buah atau manfaat dari mempelajari bahasa Arab, khususnya yang berkaitan dengan ilmu nahwu, yang insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal tentang ilmu nahwu. Buah dari mempelajari ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, adalah siyanatul lisan anil khata'
fil kalamil arabi wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan alladaini huma aslu syari'atil islamiyah wa alaihima madaruha. Buah dari mempelajari ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, adalah untuk menjaga lisan, siyanatul lisan, menjaga lisan, menjaga dari kesalahan, menjaga dari kesalahan dalam pengucapan bahasa Arab. Itu yang pertama. Mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Menjaga supaya lisan ini mengucapkan dan membaca bahasa Arab yang benar. Kalimat mana yang harus dibaca dengan dhammah, yang harus dibaca dengan kasroh, yang harus dibaca dengan fathah, kapan harus dibaca dengan harokat atau berharokat dhammah, fathah dan seterusnya. Siyanatul lisan. Dengan ilmu bahasa Arab, lisan ini akan terjaga sehingga kesalahan itu sangat sedikit. Kalaupun terjadi kesalahan dalam pengucapan, mungkin saja, tetapi sedikit. Kenapa? Karena sudah mempelajari ilmu bahasa Arab. Kenapa hal ini penting? Untuk siyanatul lisan, menjaga lisan, menjaga lisan kita dari kesalahan membaca. Karena kesalahan membaca itu bisa merubah makna, bisa merubah makna, dan bisa jadi makna yang fatal, sehingga perlu kehati-hatian, butuh ilmunya. Qala wa fahmul Qur'anil Karim, wa fahmu Al-Qur'anil Karim wal haditsin nabawi. Di antara buah dari mempelajari ilmu bahasa Arab adalah supaya bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis nabawi fahman sahihan. Fahman sahihan. Bisa faham Al-Quran, bisa faham hadis dengan pemahaman yang benar. Bi'idnillahi azza wa jalla. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim bahasa yang dipakai, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Hadis-hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ahadis yang diriwayatkan oleh ulamaul hadis, semuanya menggunakan bahasa Arab. Nabi yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan bahasa Arab. Sehingga kita tidak mungkin bisa mengetahui dan tidak bisa memahami Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kecuali dengan bahasa Arab. Kecuali dengan bahasa Arab. Loh, sekarang kan sudah ada terjemahannya. Al-Quran sudah ada terjemahannya, hadis juga sudah ada terjemahannya. Bukankah dengan membaca terjemahan-terjemahan tersebut kita bisa memahaminya? Ya bisa saja memahaminya.
Tetapi yang menerjemahkan itu, apakah dia tidak butuh pelajaran bahasa Arab? Apakah dia mampu menerjemahkan begitu saja tanpa memiliki dasar, memiliki ilmu bahasa Arab? Tentunya mereka yang menerjemahkan bahasa Arab faham dan tahu ilmu bahasa Arab. Alladaini huma aslu syariah al-islamiyah wa alaihima madaruha, yang mana keduanya yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah pokok syariat Islamiyah. Dan di atas keduanya syariat Islam beredar, dibangun di atas dua pokok tersebut. Nah, ini buah yang sangat mulia dari mempelajari bahasa Arab. Bisa menjaga lisan dari kesalahan pengucapan bahasa Arab dan bisa menjadikan seseorang mudah untuk memahami Al-Quranul Karim, memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga menjadikan dia mudah untuk mempelajari dan memahami ucapan-ucapan ulama, ucapan-ucapan ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Karena mereka akan menerjemahkan, akan menjelaskan, akan menafsirkan dengan bahasa Arab juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semestinya kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab yang akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, itu kita akan menggunakan buku panduan yang sebenarnya buku panduan itu atau yang akan kita gunakan adalah buku panduan yang digunakan di sekolah dasar, tingkat dasar. Jadi bagi kita, bagi para remaja, anak-anak yang remaja atau yang sudah dewasa atau yang sudah berkeluarga, insya Allah materi ini sangat mudah. Sangat mudah. Karena yang akan kita pelajari adalah buku anak-anak SD. Buku yang dipakai oleh anak-anak SD di sekolah mereka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita pakai buku modul tersebut, buku panduan anak-anak SD? Kenapa kita tidak memilih buku-buku yang lainnya? Sesuai dengan tema, yaitu kita mudah belajar bahasa Arab untuk pemula. Untuk pemula. Nah, insya Allah dengan buku panduan tersebut akan mudah dan tepat atau cocok untuk para pemula. Sebenarnya banyak buku-buku bahasa Arab yang sering dikaji, sering dipelajari.
Ada buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah 3 jilid. Ada juga Matan Al-Ajurumiyah dan buku-buku yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya. Tetapi buku-buku tersebut bukanlah buku yang tipis. Buku tersebut adalah buku yang tebal, yang biasanya kita tidak kuat untuk mempelajari dalam waktu yang lama. Dan sangat sedikit mereka yang berhasil menamatkan kitab. Misalkan Durusul Lughah dari jilid 1 sampai jilid 3. Sangat sedikit. Mungkin pada pertemuan pertama kali yang akan hadir banyak, tetapi di pertengahan mulai satu demi satu meninggalkan pelajaran tersebut, sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga kita pilih buku ini, buku bahasa Arab dengan judul Hayya Nata'allam Al-Arabiyah, yang dipakai sebagai buku panduan di sekolah tingkat dasar. Kita gunakan buku tersebut dan kita akan pelajari biidnillahi azza wa jal. Tentunya dengan catatan memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab, mau menghafal, mau berlatih, dan tidak ada unsur gengsi. Malu dong, saya sudah usia segini kok belajar buku anak SD. Tidak. Menghafal, fahami, dan akan lebih banyak pada penekanan hafalan kosakata. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir mungkin sebagai penutup pada pertemuan pertama ini, sebagai bekal untuk pelajaran-pelajaran dan pertemuan-pertemuan yang akan datang, yaitu tetaplah istiqamah, sabar dalam mempelajari ilmu, baik itu bahasa Arab ataupun yang lainnya. Karena yang kita akan pelajari adalah bahasa Arab, kita contohkan bahasa Arab. Sabar dan jangan putus asa dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, baik secara online ataupun misalkan di majalis al-ilm, di masjid-masjid, di ma'had, secara tatap muka misalkan. Sabar dan tetap istiqomah mengikuti pelajaran tersebut. Dan ketika ada materi yang sulit untuk difahami pada saat itu, jika mendapati sebuah materi yang sulit untuk difahami pada saat itu, maka jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti.
Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti. Teruskan, lanjutkan. Tidak paham, tanyakan. Tidak paham pada saat itu, bisa jadi pada pertemuan berikutnya akan paham. Jangan kemudian mendapati sebuah materi kemudian tutup dan tidak mau ikut lagi. Kapan mau selesainya kalau begitu? Sabar. Sabar. Karena namanya saja orang yang lagi belajar. Butuh proses. Butuh proses. Dan ketika seorang itu betul-betul sabar untuk mempelajari sebuah ilmu agama, untuk mempelajari bahasa Arab, biidnillahi azza wa jal, dia akan bisa menyelesaikan sebuah kitab, sebuah buku panduan dengan baik. Dan bisa jadi dia bisa memahami secara keseluruhan. Kenapa? Karena kesabarannya. Manjad, wajad, yang bersungguh-sungguh, yang mau sabar, insya Allah dia akan mendapati hasil yang akan dia rasakan. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebelum memasuki pertemuan demi pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jalla setiap hari Sabtu dan Selasa insyaallah, siapkan mental, siapkan buku-bukunya, siapkan kesabarannya. Walaupun ini materi untuk anak-anak, tetapi jangan dianggap enteng dan sepelekan. Siapkan mental, siapkan semangat, karena perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek. Pelajaran ini bukan 1-2 kali pertemuan kemudian selesai. Karena pelajaran bahasa Arab ini bukan pelajaran bahasa Arab yang super cepat 15 jam selesai. Tidak. Tapi butuh waktu, butuh proses. Sehingga kesabaran sangat dibutuhkan, mental yang kuat sangat dibutuhkan. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup pada pertemuan pertama kali ini dengan muqaddimah yang tadi kita sampaikan. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya pada hari Selasa biidnillahi azza wajal kita akan mulai masuk pada buku panduannya. Buku yang kita pakai insyaallah adalah buku dengan judul Hayya Nata'allam Al-Arabiyah, atau yang diartikan Ayo Belajar Bahasa Arab. Buku cetakan At-Tuqa, cetakan At-Tuqa, insyaallah dari jilid pertama kelas 1. Dan itu bisa dijadikan sebagai bekal khususnya orang tua yang memiliki putra dan putri yang sedang sekolah, yang sedang belajar di tingkat dasar. Nah, insyaallah pada hari Selasa akan kita lanjutkan mulai pukul jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Wallahu a'lam bissawab.
ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah wa barakallahu fikum.